Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refi Adriansah dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. NIM saya 2012-20014. Saya dari kelas 17 Teknik Informatika. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur panjang hingga saat ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan ceramah yang berjudul kesombongan atau tinggi hati. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyakit hati yang dibenci Allah adalah sombong. Sebab sombong adalah salah satu sifat dari syaitan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Quran Surah An-Nahl ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kesombongan adalah merupakan selendangku, kebesaran adalah pakaianku. Maka siapa orang yang membantah aku dengan cara memakai sifat aku, maka aku akan lemparkan ke dalam nerakaku. Dari ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad, betapa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat membenci orang yang bersifat sombong. Yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia sangat tercela sekali akhlak kita apabila kita berlaku sombong kepada siapapun. Kesombongan itu sesungguhnya ada di hati. Akan tetapi bisa kita lihat kesombongan tersebut pada manusia dengan tanda-tanda yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, seseorang tersebut selalu ingin dikedepankan di hadapan orang lain dan ingin diangkat di hadapan orang. Ingin selalu dipuji apabila duduk di suatu tempat seakan-akan dia paling hebat di antara yang lain dan masih banyak lagi. Sombong atas nasabnya, keturunannya, semua sifat itu sangat-sangat tercela. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang imam besar, beliau mengatakan, siapa orang yang sombong atas nasabnya dan keturunannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut keberkahannya. Dan beliau berkata, apabila ada seorang manusia, dia orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sombong, merasa yang paling hebat, maka Allah akan menghapuskan semua pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa, seandainya nanti berkumpul semua hamba-hambaku di hari akhir dan ada setitik kesombongan di dalam hati mereka, niscaya semuanya aku masukkan ke nerakaku. Kaum muslimin, kita harus jauh dari sifat sombong. Penyakit ini menggerogoti hati. Kita harus berusaha menanamkan di hati kita semua yang ada di hadapan kita ataupun tidak, mereka lebih mulia daripada kita. Sehingga tertanam di hati kita sifat rendah hati. Dalam hadis Muhammad SAW, siapa orang yang rendah hati tidak sombong, maka derajatnya akan diangkat Allah. Sebab asal daripada kebaikan ada pada sifat rendah hati. Kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita harus selalu berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit sombong di dalam hati kita, membersihkan hati kita, memberkahi kehidupan kita, agar kita termasuk orang-orang yang benar-benar berakhlak mulia, yang sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dari contoh ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan sekali-sekali memiliki sifat sombong, karena kesombongan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau kekurangan pada ceramah yang saya sampaikan kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.